Shalom, tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita. Saya berikan waktu untuk saat teduh sejenak. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau Tuhan yang setia, Kau yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan. 1 minggu Engkau telah menyertai kami Tuhan. Dengan segala rutinitas kami Tuhan, tiba saatnya kami akan menyembah Engkau Tuhan, akan meninggikan nama-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, setiap pribadi yang sudah hadir di tempat ini Tuhan, maupun yang dalam perjalanan Tuhan, Kau sertai Tuhan, supaya mereka dapat beribadah bersama-sama dengan kami tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Sebab Engkau Tuhan yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang gak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Katakan Kau Tuhan yang setia. Kau Tuhan yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari awal lagi. Kau Tuhan yang setia, Bapa yang mulia. Haleluya. Kami bersyukur. Amin. Amin. Katakan Kau Tuhan yang setia. Kau Tuhan yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap
hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami, segenap hidup kami menyembah-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Amin. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan selamanya. Selamanya. Oh, selamanya. Katakan selamanya. Selamanya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu atas hidup kami. Haleluya. Kami bersyukur. Kami tinggikan nama-Mu. Kami agungkan nama-Mu. Sebab Kau layak terima pujian. Haleluya. Haleluya. Kau layak terima pujian kami. Haleluya. Amin. Sebab kasih setia-Mu dalam hidup kami tidak pernah berkesudahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau Tuhan yang setia. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Oleh sebab itu inilah pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Kami sembahkan, kami berikan hanya untuk-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya. 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 Kami rasakan hadirat-Mu. Kami rasakan kebaikan-Mu. Terima kasih Yesusku, Kau sungguh baik. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala
kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu akan menyembah, meninggikan, memberikan suara kami Tuhan untuk keagungan nama-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Semua baik ya. Amin. Karena kita merasakan bahwa Tuhan itu selalu baik dalam setiap musim hidup kita. Amin. Oleh sebab itu mari kita angkat pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Katakan kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku selamanya. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Amin. Segala hormat bagimu Tuhan. Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku selamanya. 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 Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Karena segala puji syukur hanya untuk Tuhan. Amin.
Oleh sebab itu kita angkat pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Amin. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Kita bersyukur atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan. Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan pertolongan di saat kita membutuhkan. Tuhan, inilah kami Tuhan. Segala pujian, segala pengagungan hanya untuk-Mu Tuhan. Kami ingin bernyanyi hanya untuk-Mu. Kami ingin bermazmur hanya untuk-Mu Tuhan. Inilah yang kami renungkan setiap hari Tuhan. Hanya untuk mengagungkan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin Yesus, amin Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Bapakku, ya Bapakku.
hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, katakan aku hendak bernyanyi. Hendak bernyanyi bagimu selama kami hidup, selama ku hidup. Ya Bapakku, ya Bapakku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Katakan inilah yang ku renungkan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biar manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan,
hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Dan hatiku katakan, dan hatiku bersuka. Dan Hatiku bersuka. Karena-Mu. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah pagi hari ini. Engkau telah mengumpulkan kami seberapa banyak kami yang hadir untuk memuji, memuliakan dan menyembah nama-Mu. Oh Tuhan, biar setiap pujian yang kami angkat, biarpun kami nyanyikan dengan segala keterbatasan dan kesederhanaan kami, tapi dengan hati kami yang meluap-luap, biar persembahan yang kami angkat itu Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Makasih Tuhan, terima kasih, terpuji nama-Mu. Tuhan, tiba saatnya sekarang kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu Tuhan terus akan membentuk kehidupan kami, agar kami Tuhan dapat melakukannya dan menyenangkan hati-Mu. Karena Engkau ingin supaya kehidupan kami di dalam Tuhan terus bertambah dewasa, terus berbuah-buah di dalam Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami mau sama-sama mendengar akan firman-Mu. Tolong kami setiap pribadi, berikan roh hikmah, roh wahyu, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan Tuhan beri kami kemampuan, biar kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Setiap kuasa-kuasa jahat, roh-roh yang sudah diikat kami nyatakan, tetap terikat terbelenggu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar Roh-Mu Tuhan yang menguasai ibadah kami dari pertengahan hingga selesainya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur saudara ya, pagi hari ini, walaupun ini minggu kelima di bulan Mei, Bapak Ibu bisa hadir dengan setia untuk beribadah, menyembah dan memuliakan Tuhan. Terima kasih atas kehadiran saudara, Tuhan memberkati. Saudara, pagi ini penengah tidak ada di tengah kita, mungkin masih di Jawa Tengah ya. Pak Gembala bersama Ibu tidak dapat hadir karena nanti sore beliau ke Bojong berkaitan dengan ulang tahun ya. Sebab kalau hadir di sini, hadir di Bojong, ya kita sama-sama tahu saudara ya kondisi beliau ya tampaknya terlalu capek ya. Sulit bagi beliau seperti dulu. Tapi kita bisa memahami, bisa mengerti dengan baik. Haleluya. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini, judulnya saudara bukan sesuatu yang asing lagi, ini yang sudah biasa kita dengar. Dan apa yang akan saya sampaikan ini memang sudah diatur dari pusat, ya gereja pusat. Judulnya apa itu? Buah Roh Kudus dalam kehidupan. Ya, buah Roh Kudus dalam kehidupan. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Bapak Ibu bisa lihat di layar, bisa lihat di HP. Galatia pasal 5 ayat 16 dan 17. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Puji Tuhan. Saudara, inilah firman Tuhan untuk kita.
yang menggembirakan, yang menyukakan hati kita. Karena kita tahu dari firman Tuhan ini, Tuhan mempunyai rancangan yang indah bagi setiap kehidupan kita. Tuhan ingin supaya kita hidup tampil tidak biasa-biasa. Seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kita hidup sebagai orang percaya. Hidup sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki kualitas hidup yang tinggi. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Sudah menghidupkan kita oleh karena iman kepadanya. Karena itu kita bukan lagi orang-orang baru. Orang-orang mati maksud saya. Kita bukan lagi orang-orang mati. Tapi kita adalah orang-orang hidup. Dan kita yang berada di dalam Tuhan adalah manusia ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Ya, secara fisik sebelum kita terima Tuhan Yesus, sesudah kita terima Tuhan Yesus tidak berubah. Gaya hidup kita, tampilan kita, warna kulit kita, besar kecilnya badan kita tetap sama. Tetapi setelah kita terima Tuhan Yesus, kita disebut sebagai manusia baru. Ada suatu perubahan dari gaya hidup, dari cara hidup, dari pola hidup. Kita tidak hidup seperti manusia lama lagi. Dan dalam kehidupan yang baru ini, Tuhan terus memproses kita, membimbing kita, mengarahkan kita kepada cara-cara hidup dan pola hidup yang lebih berkenan lagi kepada Tuhan. Tuhan tahu keterbatasan kita. Tuhan tahu kelemahan kita. Oleh karena itu, Tuhan mengutus Roh-Nya datang ke dalam dunia ini untuk menolong anak-anak Tuhan. Untuk menolong setiap hamba-hamba Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Tapi aku akan menyuruh seorang penolong yang lain yang akan menyertai kamu. Oh, luar biasa. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan ini telah digenapkan oleh Tuhan. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus sudah datang. Dan roh itu akan memasuki, akan berada di dalam setiap anak-anak Tuhan. Untuk apa? Untuk menolong kehidupan kita. Supaya kita mampu menjalankan pelayanan pekerjaan Tuhan. Supaya kita mampu menjalani kehidupan iman yang penuh dengan tantangan ini. Supaya kita mampu berpola hidup secara atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, buah Roh Kudus itu artinya karakter-karakter yang dikeluarkan, yang didukung, dipoles oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Buah Roh Kudus itu adalah karakter yang asli, karakter yang memang dari Tuhan, supaya nampak nyata dari kehidupan kita. Ini yang Tuhan kehendaki, saudara. Dari judul ini, supaya kita berbuah Roh Kudus dalam kehidupan. Tadi firman Tuhan telah mengatakan kepada kita, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk hidup menurut Roh dan tidak hidup menurut keinginan daging memang tidak mudah, saudara. Kita manusia penuh dengan keterbatasan, sekali lagi. Kita penuh dengan kelemahan. Kalau kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri,
kita tidak akan mampu. Hidup menurut Roh Kudus itu artinya juga hidup menurut firman Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Roh Kudus membimbing, mengarahkan kita, memimpin kita. Bisa saja saudara, Roh Kudus bicara langsung kepada kita, kita bisa dengar. Atau bisa juga berbicara kepada kita dalam hati kita tentang sesuatu yang Roh Kudus inginkan supaya kita kerjakan. Tetapi patokan yang paling jelas, yang paling nyata, yang dapat kita baca, yang dapat kita dengar itu dari firman Tuhan. Dari firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan menghendaki kalau kita disebut manusia baru, tentu saudara hidup kita mesti berpadanan dengan hidup Kristus itu sendiri. Firman Tuhan dalam surat Yohanes dikatakan, barang siapa berkata, aku ada di dalam dia, dalam Yesus, dia wajib hidup seperti Kristus hidup. Berpikir cara pikiran Tuhan. Berkarakter secara kehendak Tuhan. Sesuai dengan karakter Tuhan. Jadi inilah kehendak Tuhan. Supaya kita tidak hidup menuruti keinginan daging manusia lama kita. Karena kita sudah berada di area yang baru, di habitat yang baru, dalam kehidupan yang baru di dalam Kristus, maka Tuhan ingin supaya kita berbuah-buah Roh Kudus. Agar kita berkenan kepada Tuhan. Dan segala janji-janji Tuhan yang nanti akan kita terima, akan kita terima pada waktunya. Tetapi apabila kita tidak taat, maka bukan Tuhan membatalkan janjinya, tapi kita sendiri yang menghancurkan janji itu. Sehingga kita tidak menerima apa yang seharusnya kita terima. Tapi inilah kehendak Tuhan kepada kita. Supaya kita hidup menurut Roh. Hidup berbuah-buah Roh Kudus. Coba kita baca saudara ya. Ayat yang lain berkaitan dengan judul ini. Dalam Kolose pasal 3 ayat 10. Saudara itu bukan Efesus ya. Efesus itu kayaknya salah nulis ayat mereka ya. Saya udah periksa ternyata di kitab Kolose saudara ya pasal 10. Pasal 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Saudara, kalau kita hidup berbuah-buah Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kita sedang mengarah kepada gambar Tuhan. Kita tahu saudara, sejak manusia diciptakan, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu menurut rupa dan gambar Tuhan. Tetapi rupa dan gambar Tuhan itu menjadi rusak oleh karena dosa. Nah, di dalam Tuhan Yesus, Tuhan ingin memulihkan keadaan kita yang rusak ini. Agar kita segambar dengan Tuhan. Dalam arti karakter kita itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan untuk ini saudara, memang tidak langsung instan. Kita terus diproses dari waktu ke waktu. Dan proses itu terus berjalan untuk mencapai menuju kepada kesempurnaannya. Nah, bagaimana caranya saudara? Supaya kita berbuah-buah roh dalam kehidupan kita. Ya, coba lihat, klik. Yang pertama, hidup menurut Roh Kudus.
hidup menurut Roh Kudus. Firman Tuhan ada di Galatia pasal yang kelima tadi. Saya akan bacakan ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Haleluya. Saudara, manusia lama kita itu udah pasti hidup dalam kedagingan kita. Manusia lama yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak hidup dalam Tuhan, dan tidak memiliki Roh Kudus, boleh dikatakan tidak mungkin menghasilkan atau berbuah Roh Kudus. Berbuah-buah Roh Kudus. Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau orang-orang dunia yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka hidup dalam kedagingan itu memang dunianya. Tetapi setelah mereka hidup di dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan, Tuhan menghendaki supaya ada perubahan. Dan ini yang seharusnya terjadi dalam kehidupan jemaat di Galatia. Mereka adalah orang-orang yang berlatar belakang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi dengan kasih Tuhan, Tuhan panggil untuk diselamatkan. Dan Tuhan ingin membentuk mereka terus diperbaharui dari waktu ke waktu menjadi manusia baru yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi di kemudian hari sangat menyedihkan hati Paulus. Melihat jemaat di Galatia ini disebut orang Kristen, disebut manusia baru, disebut anak-anak Tuhan. Tapi gaya hidup mereka, cara hidup mereka, mereka kembali kepada kehidupan lama. Yang judi, ikut judi. Yang mabok-mabokan, ikut mabok-mabokan. Sehingga orang tidak melihat ada perbedaan antara orang Kristen dengan orang yang tidak percaya. Karena orang Kristennya sendiri tidak mau hidup menunjukkan kualitas hidup yang berkenan kepada Tuhan. Karena mereka hidup dalam kedagingan. Atau bisa juga dikatakan dengan sebutan lain, mereka hidup secara duniawi. Saudara, dulu sebelum kita mengenal Tuhan, ya bisa dikatakan saudara, kita adalah manusia kadrun. Kadal gurun saudara ya. Manusia barbar, salah sedikit marah. Orang cuma melakukan kesalahan kecil saja sudah bisa marah meledak-ledak. Apalagi kalau dia merasa dirugikan. Wah, bisa tangan melayang ke pipi orang. Gampar, pukul, caci maki. Nah itu orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi dalam kehidupan anak-anak Tuhan ada perbedaan. Orang melihat Tuhan Yesus bukan nunggu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada orang itu. Ya boleh-boleh saja kalau Tuhan berkemurahan. Tetapi bisa artinya saudara, orang melihat kehidupan kita, dari cara hidup kita, dari karakter kita. Orang melihat Kristus yang penuh dengan kasih. Orang melihat Kristus yang penuh dengan kemuliaan. Oh, haleluya. Saudara, inilah kehendak Tuhan kepada kita. Saya percaya saudara, kalau dalam gereja ada pertengkaran, ada percekcokan, ada perkelahian, apalagi ada gereja yang saling usir-usiran. Sungguh saudara, menyedihkan, memalukan. Kita orang berdosa saja merasa sedih melihatnya, merasa malu melihatnya.
bagaimana dengan Tuhan yang kudus dan mulia itu. Nah karena itu saudara, menuruti kehendak Roh Kudus adalah suatu hal yang mutlak, yang tidak dapat ditawar-tawar. Tuhan telah menolong kita, membersihkan kita dari segala dosa, dan terus mendukung kita supaya kita berkarakter yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan menaruh rohnya di dalam kehidupan kita, supaya kita mampu, sanggup untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan ingin supaya kita nurut. Sekali lagi, buah roh yang dimaksud di sini adalah berbicara tentang karakter-karakter yang harus keluar dari kehidupan kita. Dan kehendak roh itu sekali lagi adalah sesuai dengan firman Tuhan. Tadi saya sudah katakan, Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah untuk menolong kita agar kita bisa menerapkan, melaksanakan, berpola hidup sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Tanpa roh Tuhan, saya percaya siapapun kita, saya juga tidak akan mampu untuk mentaatinya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Baik. Apa yang tidak dapat kita lakukan, kita kerjakan dengan kemampuan kita, Tuhan mampukan kita dengan kuat kuasa rohnya di dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan pernah berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan selamat, akan masuk surga. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Kehendak Bapa di surga adalah supaya kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Kehendak Bapa di surga supaya kita melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Mentaati kehendak Tuhan memang tidak mudah, tidak gampang. Ada kalanya kita berhadapan melawan arus, bertentangan dengan cara-cara dunia. Kalau kita tidak ikuti, mungkin kita bakal disingkirkan. Kita tidak akan dipakai oleh orang. Saudara, ada resiko. Tetapi bagi kita yang sungguh-sungguh mau mentaati firman Tuhan, apapun tantangan yang kita hadapi, Tuhan ingin supaya kita tampil sebagai pemenang. Kita tetap berdiri teguh seperti batu karang di tengah lautan, sekalipun diterpa oleh badai yang dahsyat dan kuat, dia akan tetap berdiri dengan kokohnya. Itu kehendak Tuhan. Bisa saja saudara, kalau kita mengikuti arus dunia, kita dirugikan. Kelihatannya kita dirugikan. Kelihatannya kita dianggap bodoh. Kelihatannya kita dianggap lemah. Tetapi sebenarnya apa yang lemah, apa yang mungkin dianggap bodoh, apa yang orang anggap tidak ada apa-apanya, sebenarnya itu yang sangat dikehendaki oleh Tuhan. Sebab bagi orang yang percaya, orang yang taat kepada Tuhan itu digambarkan sebagai orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas pasir. Sekalipun badai datang menerpa, banjir datang melanda, rumah itu akan tetap berdiri kokoh. Saudara, orang-orang dunia, kalau dia bisa korupsi, mungkin dia berpikir dia bijak, dia pinter, dia dapat duit banyak. Kamu yang gak mau ikut korupsi, bodoh, lemah, penakut, macam-macam saudara mungkin sindiran. Tetapi apa yang terjadi di kemudian hari? Kalau sudah ketahuan, seluruh harta disita, badan masuk penjara.
lebih daripada itu. Kalau dia tidak mendapatkan kasih karunia Tuhan untuk diselamatkan, saudara, neraka sudah menganga menantinya. Apa artinya harta yang sifatnya hanya sementara? Duit banyak yang sifatnya juga sementara. Suatu saat semua yang kita miliki akan kita tinggalkan di dunia ini. Kita datang ke dunia dalam keadaan telanjang, tidak bawa apa-apa, kita juga akan kembali kepada Tuhan. Kita tidak bisa apa-apa. Apa yang kita miliki dalam dunia ini kita tinggalkan semuanya. Hanya satu yang berarti, kata firman Tuhan, yaitu orang yang hidup takut akan Tuhan. Haleluya. Saudara, menurut Roh Kudus, menurut kehendak Roh Kudus adalah sesuatu yang mutlak. Harus kita ikuti. Supaya kita dapat mengalahkan yang jahat, yaitu kedagingan kita, keinginan-keinginan duniawi. Pada saat kita taat, kita melakukan kehendak Tuhan, kita menang. Ada ayat firman Tuhan katakan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Haleluya. Yang kedua, bagaimana supaya kita berbuah roh? Di situ buah Roh Kudus dengan 9 rasa. Memang ada 9 saudara ya. Galatia 5 ayat 22-23 ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Galatia 5 ayat ini kok ke Galatia 6. Ya. Haleluya. Mana yang tadi? Ayat 22 ya, ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, kalau saudara punya lahan yang luas, saudara tanam pohon buah-buahan yang banyak, jadi kebun misalnya saudara, di situ ada mangga, ada pisang, ada nangka, ya ada rambutan, ya ada lengkeng, macam-macam saudara, ya bukan hanya 9, mungkin puluhan atau beberapa puluh. Apa yang saudara tanam pada waktunya nanti berbuah semua. Kira-kira gimana perasaan kita saudara? Pasti senang kita melihatnya. Kita mau yang mana ini? Mau rambutan, makan rambutan ada. Mau makan buah mangga ada. Mau makan buah manggis ada. Wih, luar biasa saudara. Kalau ada orang datang ke tempat di mana kita punya kebun buah-buahan seperti itu dan melihat keadaannya pada waktu berbuah yang banyak sekali, mereka akan senang melihatnya. Karena memang menyenangkan. Nah saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan menempatkan rohnya di dalam kita. Tuhan inginkan supaya kita berbuah buah roh. Buah roh yang maksud sini sekali lagi saya maksudkan adalah karakter hidup kita. Saudara, dalam kehidupan kita banyak menghadapi tantangan hidup. Kalau kita hidup hanya menurut, katakanlah saudara, karakter manusiawi kita, karakter alamiah kita tidak akan mampu melakukannya. Karena karakter manusia itu karakter yang lemah,
karakter yang sifatnya sangat terbatas. Begitu kita dihadapkan kepada perkara-perkara yang tidak menyenangkan, kembali lagi kita akan hidup menurut keinginan daging kita. Katakanlah saudara, karakter kasih. Buah roh itu adalah kasih. Kasih yang dari Roh Kudus adalah kasih yang asli. Kasih yang murni. Kasih yang tidak menuntut balas. Kasih Tuhan itu sendiri yang Tuhan mau tempatkan di dalam kehidupan kita. Supaya dengan karakter kasih yang dari Roh Kudus ini, kita mampu mentaati ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Ambil contoh. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu digampar pipi kanan, berilah pipi yang lain. Coba saudara kita digampar, plok, gampar pipi kanan kita. Bengkak kayak bapau saudara. Mungkin air mata kita mengalir. Tuhan Yesus ajarkan, beri pipi yang lain. Ya maksudnya jangan balas. Bukan kita nantang, nih biar bapak bengkaknya sama tampar lagi sebelah kiri. Bukan itu saudara ya, iya-iya. Tapi artinya jangan melawan. Apakah daging kita, tubuh kita sanggup membiarkannya? Ketika kita berhadapan dengan situasi orang marah, mukul kita. Saudara biasanya kalau kita punya kemampuan, pasti cenderung untuk membalas. Ya, kalau orang gampar kita sampai pipi bongkak kayak bapau, wah dia belum tahu siapa yang dia gampar ini. Wah, dia ambil kayu, dia pukul pipinya, semua giginya rontok. Waduh saudara. Ya memang saudara kedagingan kita, itu seperti hukum Taurat. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kita nggak sanggup membiarkan kemarahan orang meledak-ledak terhadap diri kita. Kita tidak sanggup membiarkan perlakuan orang semena-mena terhadap diri kita. Kalau dia orang memukul kita, mengganggu kita, kita akan balas lebih parah lagi. Itu kedagingan kita saudara. Ya. Jadi kalau disuruh mentaati ajaran Tuhan Yesus ini, aduh kita nggak sanggup. Nggak usah dipukul orang saudara. Kalau ada orang benci kita saja, udah perasaan kita udah nggak enak. Kita juga ngelihatnya juga nggak mau. Tapi kalau kasih Kristus, kasih Roh Kudus menguasai kita, saya percaya saudara, kita dimampukan oleh Tuhan. Seperti Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan. Saudara, ketika Tuhan Yesus menjelang mau disalib, dia dicambuk, dia dipukul sampai di kayu salib, kaki tangan dipaku. Apa kata Tuhan Yesus? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal kalau Tuhan Yesus mau balas saudara ya, gampang banget. Tuhan Yesus nggak usah mengeluarkan tenaga ekstra untuk membunuh semua orang yang bersekongkol menyalibkan dia. Dia cuma berkata saja. Misalnya saudara ya, mati kamu semua. Mati orang. Kejang-kejang kamu semua. Kejang-kejang. Ya. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Saudara kekasih dalam Tuhan. Tuhan mengajar kita untuk hidup mengasihi. Untuk hidup sabar. Untuk apa saudara? Supaya kita ini hidup mencerminkan cara hidup Tuhan sebagai manusia dulu. Dia menyatakan karakter Tuhan, karakter Bapa yang tidak kelihatan itu bagi manusia. Kita diajar sabar.
Karena buah roh itu kesabaran. Apakah gampang sabar itu? Bisa gampang, bisa tidak. Gampang bagi orang yang taat kepada kehendak Tuhan. Tapi susah sekali bagi orang yang tidak mau taat. Tapi Tuhan menghendaki supaya kita taat. Saudara, seringkali kan terjadi kita mau sabar nih. Tuhan, saya tadi di gereja dengar firman Tuhan supaya sabar. Nanti di rumah atau di mana kita dites, saudara. Dengan perilaku orang yang tidak menyenangkan, yang membuat kita naik darah. Pada saat itu kita memilih kehendak yang mana? Kehendak Tuhan, tetap hidup dalam kesabaran, atau kita langsung muka merah, telinga merah, lalu mulut meledak-ledak. Saudara, kalau orang berbuat jahat kepada kita, kita balas dengan kejahatan atau kita berbuat jahat kepada orang. Artinya apa, saudara? Kita sama jahatnya dengan orang itu. Tapi kalau kita tidak membalas, kita tetap mengedepankan kesabaran. Orang itu saja yang berbuat dosa, kita tidak. Haleluya. Tuhan ingin dalam kehidupan kita supaya berbuah-buah roh. Mulai dari kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kesetiaan. Itu yang Tuhan kehendaki, saudara. Coba saudara, kalau 9 buah roh ini saudara, Tuhan dapatkan dalam kehidupan kita. Kalau itu ada pada suami, kira-kira istri senang gak melihatnya? Kalau itu ada pada istri, kira-kira senang gak suami melihatnya? Kalau itu ada pada orang tua, bagaimana dengan anak-anak? Pasti mereka akan melihat dengan sukacita. Lebih daripada kita melihat kebun buah-buahan yang berbuah dengan banyaknya, apa saja ada. Luar biasa, saudara. Tuhan menghendaki orang menemukan pada kehidupan kita ada kasih, ada sukacita, ada damai, ada sukacita. Biarpun gak senyum, orang lihat kayaknya senyum aja gitu ya. Dulu saudara, tahun berapa saya lupa lagi, banyak becak. Jadi di depan situ kan ada becak mangkal saudara ya, depan gereja tuh. Saya lagi di luar, jemaat keluar dari gereja pulang, karena memang pulang. Wah, kata mereka, orang gereja keluar gereja penuh dengan sukacita ya. Mereka ngomong saudara, mereka lihat tampilan aura wajah orang-orang percaya. Begitu keluar ya, dari aura wajah mereka lihat ada sukacita. Ada kedamaian, ada ketenangan. Dan memang itu adalah kehendak Tuhan. Ya. Sesuatu yang sangat tentu tidak baik saudara. Apabila dalam kehidupan di rumah tangga. Kalau ketemu salah sedikit langsung marah meledak-ledak. Enggak salah pun. Entah bagaimana. Kok kena marah juga. Saudara, itu akan membuat anggota keluarga tidak nyaman. Seharusnya rumah tangga bisa dinikmati suasana sorga. Tapi ini seperti suasana ruangan yang tidak punya AC. Panas, ya. Panas, gak nyaman. Tapi di mana ada damai sejahtera, ada sukacita. Kehidupan di rumah tangga rasanya sejuk sekali. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan menghendaki kita, siapapun kita, tua, muda, laki-laki, perempuan. Tuhan menolong kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ini.
Sebenarnya 9 ini bukannya 9 ini hanya ada di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tentu masih banyak yang lain. Hal-hal karakter-karakter yang menjadi kehendak Tuhan, saudara. Dan itu Tuhan kehendaki. Saudara, ada satu keluarga. Maaf saudara, saya tidak bisa sebutkan nama, suku. Ini terutama suaminya. Waduh saudara, saya nggak tahu ada kesalahan apa yang dilakukan oleh istri, oleh anak. Kalau sudah marah, tetangga seberang saja dengar saudara. Teriakan, makian, caci maki. Mungkin terhadap istrinya atau terhadap anaknya. Padahal mereka orang Kristen saudara. Nah ini yang menyedihkan Paulus. Sampai dia nulis firman Tuhan ini kepada jemaat Galatia. Setiap kali apa yang kamu ingin lakukan, kamu tidak dapat lakukan. Seharusnya dia kalau ada kesalahan, sabar. Kedepankan kasih. Kalaupun salah, ya kasih peringatan dengan lemah lembut. Jangan langsung maki-makian sampai tetangga sebelah dengar. Saudara, saya sebagai orang percaya yang berdosa saja merasa malu karena dia orang Kristen. Kalau orang bukan Kristen, ya nggak ada masalah. Itu memang dunia mereka. Saudara kekasih dalam Tuhan, betapa indahnya kehidupan kita apabila hari lepas hari, dari waktu ke waktu, buah-buah roh ini nyata nampak dari kehidupan kita. Dan itu dinikmati oleh orang lain. Haleluya. Buah roh adalah kehendak Tuhan. Supaya kita nyatakan, kita nampak, kita wujudkan terhadap sesama kita. Haleluya. Yang ketiga, menyalibkan kedagingan. Ayatnya ada di Galatia 5 ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus, Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Coba kita lihat lagi saudara ya di dalam kitab Kolose. Pasal yang ketiga, ini enggak ada di situ saudara ya, enggak ada di situ. Ini tambahan dari saya. Kita lihat dari ayat yang kelima mulai. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Tuhan atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Saudara, dalam kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-24, kalau kita tidak mau hidup mengikuti kedagingan kita atau keinginan dunia, dikatakan salibkan. Salibkan artinya matikan. Supaya mati gimana? Jangan kita lakukan apa yang menjadi kehendaknya. Ketika kita diperlakukan orang jahat, saudara. Firman Tuhan kan mengajarkan kita, jangan balas. Tapi kedagingan kita juga muncul, balas. Kalau kamu enggak balas, kamu dikatain orang pengecut, penakut, macam-macam saudara, hinaan. Tetapi firman Tuhan, sabar, jangan balas, ampuni.
Nah, pada saat situasi seperti ini, saudara, kita akan mengikuti yang mana? Tuhan tidak memaksa kita menuruti kehendak-Nya. Kebebasan tetap diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk melakukan pilihan. Tetapi adalah kehendak Roh Kudus supaya kita tunduk kepada firman-Nya. Nah, karena itu katakan matikan semua keinginan-keinginan daging. Dalam kitab Galatia pasal 5 yang di atas, saudara, perbuatan daging itu nyata. Di sana disebut perseteruan, perselisihan, iri hati, kedengkian, kemabukan, hawa nafsu, dan berbagai macam kejahatan lain. Saudara, Tuhan ingin membawa kita kepada suatu rancangan kehendak Tuhan mengenai kehidupan kita yang baru di dalam Tuhan, agar kita terus diperbaharui dari waktu ke waktu, membawa kita agar kita hidup menurut gambar Tuhan itu. Nah, karena itu jangan berikan tempat, kesempatan kepada yang jahat itu kita kerjakan. Karena ini sangat merugikan diri kita sendiri. Saudara, biasanya ya, rata-rata manusia itu, kalau berbuat jahat terhadap orang lain, mau, gampang. Tapi kita sendiri diperlakukan jahat oleh orang, kita nggak mau. Ya, itulah kedagingan. Tetapi kita di dalam Tuhan, saudara, kita berbuat jahat terhadap orang lain itu kita nggak mau. Kenapa? Karena ketika kita berbuat jahat kepada orang lain, artinya saudara, kita berbuat jahat kepada diri kita sendiri juga. Nggak usah nunggu orang yang berbuat jahat kepada diri kita. Kita sendiri berlaku jahat terhadap diri kita. Sadar atau tidak, kita bohongin orang. Sadar nggak bahwa kita membohongi diri kita sendiri? Kita nipu orang. Sadar nggak? Kita sedang nipu kita diri sendiri. Mungkin kelihatannya orang yang jadi korban itu orang lain. Tapi terhadap diri kita boleh dikatakan nunggu waktu. Suatu saat kita juga akan dibohongi, akan ditipu, akan diperlakukan jahat oleh orang lain. Mau tidak mau itu akan menimpa kita. Karena firman Tuhan katakan, apa yang kamu tabur, itu juga yang akan kamu tuai. Karena itu saudara, betul firman Tuhan katakan, salibkan semua kedagingan kita. Matikan. Dalam kitab Kolose tadi dikatakan, buang kemarahan. Buang kejahatan. Buang kata-kata kotor. Buang itu geram. Karena kalau itu dibiarkan akan melahirkan dosa. Dan kalau itu dosa, tentu saudara menimbulkan murka Tuhan. Dan di kitab Galatia dikatakan, kalau kita hidup dalam kedagingan, kita tidak akan mungkin, tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Rugi total, saudara. Pada kesempatan pagi hari ini, kembali Tuhan mengingatkan kita semua akan rencana Tuhan yang baik atas kehidupan kita. Kita sebagai manusia baru mesti hidup dalam kehidupan yang baru, berbuah-buah roh. Dan caranya bagaimana? Turuti kehendak Roh Kudus. Taati firman Tuhan. Dan dalam kehidupan kita keseharian, buktikan, nyatakan buah-buah roh yang ada di dalam diri kita. Supaya dia lebih banyak berbuah-buah lagi. Bisa 30 kali lipat. Udah itu naik jadi 60 kali lipat. Bahkan mencapai 100 kali lipat. Orang melihat diri kita sebagai gambar Tuhan yang hebat. Saudara, pada kesempatan ini,
Biarlah Tuhan terus memulihkan keadaan kita, memperbaharui keadaan kita, agar kita tampil sebagai manusia yang penuh dengan Roh Kudus dan berbuah-buah Roh Kudus. Amin. Saya undang pemusik maju ke depan. Haleluya. Kita angkat pujian, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau Hadir di sini, Roh Kudus, aku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sini, Roh Kudus, aku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati, Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. saya minta Tony berdoa. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Saya undang Tuhan Bapak Ibu bangkit berdiri. Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Haleluya. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Satu hal pelajaran penting hari ini yang kami dapatkan, bahwa sesungguhnya satu buah itu memiliki 9 rasa yang sebenarnya dapat keluar dari kehidupan kami, dapat terpancar melalui kehidupan kami, karena tidak ada hukum yang menentang akan hal ini. Kami menyadari hanya dengan pertolongan Tuhan Roh Kudus yang memampukan kami menjadi pribadi yang dapat serupa segambar dengan Kristus. Tolong kami ya Tuhan, ampuni kami kalau banyak hal kami seringkali hidup tidak berkenan di hadapan-Mu, dengan sikap kami, dengan perasaan kami, bahkan dengan perbuatan kami. Layakan kami di hadapan-Mu, kuduskan kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Pimpin kami hari ini untuk selalu hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami percaya Roh Kudus sudah ada dalam hidup kami. Roh Kudus yang menuntun kami,
menghibur kami, menguatkan kami, menolong kami, bahkan memberdayakan kami menjadi saksi Kristus. Sehingga banyak jiwa yang mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saat hari ini berkatilah hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Pakai dia tambah hari tambah heran. Bapak Pendeta Midian dan juga beserta keluarganya Tuhan pakai. Biarlah hamba-Mu ini beserta keluarganya menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa untuk semuanya ini. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum kita memberi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat segala berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan, Kau berkati Tuhan, supaya apa yang kami berikan dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian Bagai Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di atas kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di atas kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di atas kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Minggu depan tetap ada ibadah ya. Kita sudah normal on-site di sini jam 9 pagi dan semua petugas yang akan bertugas minggu depan sudah dikasih tahu di grup. Silakan membaca dan memperhatikan. Kemudian hari ini jam 4 sore ada ibadah ucapan syukur ulang tahun GBI Hikmah. Semua jemaat GBI Cibunar diundang bersama-sama dengan GBI Hikmah untuk sama-sama merayakan ibadah ucapan syukur di GBI Hikmah jam 4 sore ya. Kemudian ada tambahan mungkin? Kalau tidak ada, kita akan menutup ibadah kita dengan doa syafaat dan doa berkat. Saya silakan. Kita bersatu dalam doa. Haleluya. Sekali lagi Tuhan, kami bersatu hati datang kepadamu, mengucap syukur dan terima kasih buat pimpinan penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini.
apa yang dapat kami lakukan dan persembahkan. Tuhan, biar Engkau menyempurnakan dan memberkatinya. Berkati hamba-hambamu yang telah ambil bagian dalam pelayanan. Berkati setiap sidang jemaatmu, setiap pribadi, setiap keluarga. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan hidup mereka. Biar tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan kuasa menjamah mereka setiap pribadi. Melakukan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Biar mereka Tuhan diberkati lebih lagi. Dan mereka menerima sesuatu yang baik dalam kehidupan mereka. Terpuji nama-Mu. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa untuk rencana perayaan ulang tahun di GPI Hikmah Bojong. Tuhan, kami menyerahkan kegiatan ibadah dan perayaan ulang tahun gereja yang ke-39 itu. Biar setiap hamba-hamba-Mu yang Kau pakai untuk ambil bagian dalam pelayanan, Engkau menyertai mereka, mengurapi mereka, dan bagi mereka yang akan hadir, semua sidang jemaat-Mu yang diundang, biar mereka dapat hadir. Tuhan, berikan kepada mereka kekuatan kesehatan, dan berikan ke mereka juga Tuhan cuaca yang bersahabat, sehingga tidak ada hal yang menjadi halangan bagi mereka untuk hadir. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan setiap hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, mulai dari Bapak Gembala dan seluruh staf, demikian juga Tuhan diaken dan semuanya Tuhan yang tidak dapat hamba-Mu sebutkan satu persatu. Biar pengurapan-Mu Tuhan selalu menyertai kami semua. Terima kasih. Kehidupan kami sepanjang minggu, hari-hari ke depan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan sertai kami. Kawal kami dengan para malaikat hingga ke perkasa. Lindungi kami semua. Biar Engkau pagari kami Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Dan Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan kami masing-masing. Biar melalui pekerjaan Tuhan kami boleh dapat memenuhi apa yang kami perlu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati pemerintah DKI. Berkati pemerintah Indonesia. Presiden, wakil dan seluruh jajaran menteri-menterinya. Dan berkati juga Tuhan seluruh pemerintah daerah yang lain. Pakai mereka Tuhan untuk menjadi alam tangan-Mu, untuk mensejahterakan bangsa ini. Biar takut dan kasih akan Tuhan menguasai hidup mereka, sehingga mereka bisa memberikan pelayanan terbaik untuk bangsa dan negara ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan pulang, Tuhan sertai kami semua. Baik yang dekat maupun yang lebih jauh, kendaraan yang akan kami bawa, biar Tuhan Engkau kawal kami sehingga kami boleh sampai di tempat tujuan dengan baik. Semua roh-roh mara bahaya, kecelakaan, bahkan roh maut, kami tolak, kami batalkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan dari Tuhan menyertai kami semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita sama-sama berdiri. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, angkat hatimu dan terima berkat Tuhan dengan iman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat dan nugrah dari Bapa di sorga dan kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar
Haleluya. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.